bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami masih berada dalam kehidupan ini, dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan itu bukan karena kekuatan dan kesehatan kami, tapi karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar kami Tuhan boleh memuji-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu. Makasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya senang hari ini ya. Semuanya bersuka cita. Yuk kita sama-sama akan pujian. Aku bersuka. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersuka. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Ayo kita bersuka cita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Yesus diam di dalamku. Amin. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, biar bagaimanapun Allah itu tetap baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu tetap ajaib bagi hidup kita. Walaupun sekarang kita merasa semua dibatasi. Mau bertemu teman tidak bisa. Mau ke sekolah bertemu dengan guru pun tidak bisa. Kita tetap di rumah. Tapi percayalah, semua itu untuk kebaikan kita. Dan Tuhan Yesus itu ajaib adanya. Dan besar kuasanya buat hati kita. Mari adik-adik kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita akan angkat pujian besar dan ajaiblah Kau. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa untuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik, terima kasih kalau kami sudah memuji, membesarkan nama Engkau. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, ajar kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penolong bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pagi hari ini.
Apa kabar semuanya? Kak Fani harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik, dan tetap jadi anak yang pintar dan dengar-dengaran akan perintah orang tua ya. Nah, hari ini Kak Fani mau cerita tentang bagaimana Nabi Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, ketika Nabi Musa sudah besar, Nabi Musa tinggal di istana bersama dengan putri dan juga Raja Firaun. Walaupun Nabi Musa tinggal di istananya orang Mesir, tetapi Nabi Musa tetap merasa kalau dia adalah orang Israel, orang dari pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi suatu ketika ada orang Israel yang sedang dipukuli oleh orang Mesir. Musa sangat marah melihat hal itu karena merasa tidak adil. Kenapa harus dipukuli? Musa membela orang Israel ini dan kemudian memukul kembali orang Mesir ini sampai akhirnya orang Mesir ini meninggal. Sampai akhirnya orang Mesir ini mati. Ketika orang Mesir ini mati, Musa lari. Musa lari pergi ke tanah Midian. Di tanah Midian ini, Musa menjadi seorang penggembala domba. Ya, Musa di situ walaupun dia sudah keluar dari tanah Mesir, tetapi hatinya masih sangat sedih. Karena apa? Karena dia masih melihat bangsa Israel ditindas menjadi budak di tanah Mesir. Budak itu apa sih? Budak itu orang yang bekerja siang dan malam, gak ada istirahatnya, apalagi liburnya ya. Jadi orang Israel disuruh kerja terus, disuruh membuat batu bata, disuruh membangun jalan, disuruh membangun apapun pokoknya untuk bangsa Mesir. Nah, bangsa Mesir ini merasa sangat sedih sekali ya, merasa sangat ditindas sekali. Sampai akhirnya mereka semua berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, tolong selamatkan kami, tolong keluarkan kami dari perbudakan ini Tuhan. Kami udah capek Tuhan. Itu doanya orang Israel. Tuhan dengar nggak? Tuhan dengar. Setiap doa Tuhan pasti dengar. Ya, Tuhan pasti tolong. Ada waktunya Tuhan akan menolong. Nah, tapi hari itu Tuhan langsung menolong orang Israel karena Tuhan melihat ketidakadilan di dalam Mesir. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa. Ya, Tuhan mendatangi Musa hari itu juga. Lalu dia bilang begini, Tuhan, Musa, Musa. Musa kaget. Ya Tuhan, katanya. Ada apa? Musa, aku memerintahkan engkau untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ayo, pergi ke Raja Firaun, bilang seperti itu. Oke Tuhan, katanya. Aku akan pergi ke Mesir. Musa pergi, nggak sendiri. Musa pergi bersama kakaknya yang bernama Harun. Ya, jadi Musa pergi bersama dengan kakaknya menuju Mesir dan menghadap Raja Firaun. Sesampainya di istana dan bertemu dengan Raja Firaun, Musa bilang begini sama Raja Firaun, Raja, Tuhan bilang kalau bangsa Israel harus keluar selama 3 hari untuk berdoa. Lalu Raja Firaun bilang, ih, siapa yang perintah kamu? Tuhan. Tuhan siapa? Aku nggak kenal Tuhan kamu, katanya. Udah pulang sana, katanya. Aku nggak percaya, dan bangsa Israel nggak boleh keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa bilang, oke, kalau raja nggak kasih, kalau bangsa Israel keluar, Tuhan pasti akan menghukum bangsa Mesir. Lalu Raja Firaun bilang, terserah, katanya, aku nggak percaya. Ya udah, besok harinya Tuhan mulai menghukum bangsa Mesir. Dimulai dari air sungai menjadi darah. Ih, serem ya adik-adik ya. Air jadi darah. Tapi Raja Firaun takut nggak? Nggak takut. Nggak takut. Besoknya ganti lagi hukuman dari Tuhan. Tuhan kasih katak atau kodok. Kalau kodoknya cuma 1, 2, 3, mungkin lucu, mungkin kaget, mungkin lucu lah ya. Tetapi kalau kataknya banyak dan mengganggu, pasti nggak enak ya.
Jadi Tuhan kasih katak yang banyak di sekitar Mesir. Tapi Raja Firaun tetap nggak takut. Datang lagi hukuman yang ketiga, yang berikutnya. Tuhan datangkan nyamuk. Nah, nyamuk itu mengganggu ya adik-adik. Kena gigit satu aja udah gatel. Apalagi kalau Tuhan kirim banyak nyamuknya. Raja Firaun tetap nggak takut. Lalu dikirim apa lagi? Lalat. Wah, lalat ini jorok ya adik-adik ya. Jadi lalat itu suka hinggap di semua tempat, termasuk ada di sampah. Jadi kalau adik-adik lihat makanan kalian kena lalat, jangan dimakan ya adik-adik ya. Langsung dibuang ya, karena itu bisa sakit perut. Jadi bangsa Mesir ini datang lalat ini ya mengganggu. Tetapi Raja Firaun tetap nggak takut dan tetap nggak percaya. Lalu berikutnya Tuhan kirim lagi penyakit sampar. Besoknya masih nggak percaya. Besoknya Tuhan kirim lagi penyakit pada ternak dan semua ternaknya mati. Semua ternaknya bangsa Mesir mati. Nggak percaya lagi. Sampai akhirnya yang terakhir Tuhan kasih hukuman yang paling berat. Anak sulung dari orang Mesir, dari bangsa Mesir, atau anak pertama yang lahir itu pasti meninggal. Termasuk anaknya Raja Firaun. Nah, sampai di situ Raja Firaun akhirnya menyerah dan setuju kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Raja Firaun setuju. Yaudah, cepet-cepet deh bangsa Israel keluar. Pergi deh jauh-jauh dari tanah Mesir. Disiapkan semua persiapan oleh orang-orang Mesir untuk orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel sangat bersuka cita, sangat memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, kami bisa keluar dari perbudakan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Musa pun sangat senang. Musa pun dengar-dengaran akan perintah Tuhan kalau dia bisa menyelamatkan bangsa Israel. Nah, demikian adik-adik cerita pagi hari ini. Minggu depan lanjut lagi ceritanya ya. Jadi dengar lagi minggu depan ya adik-adik ya. Nah, ayat hafalannya hari ini terdapat di dalam Keluaran 33 ayat 14. Tuhan sendiri hendak membimbing engkau. Cifoni ulangin lagi ya. Keluaran 33 ayat 14 ya. Tuhan sendiri hendak membimbing engkau. Jangan lupa hafalannya adik-adik ya. Karena minggu ini atau minggu depan kami akan mengirimkan hadiah buat adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalannya setiap minggunya. Ya adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Mari adik-adik tutup matanya dan lipat tangannya. Ikuti Kak Foni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan, kami percaya juga Tuhan, kalau Tuhan juga akan menolong hidup kami. Tuhan akan menolong setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, juga kami mau berdoa Tuhan untuk masing-masing dari kami, mungkin yang sedang dalam kondisi yang tidak baik, mungkin sedang dalam kondisi yang sakit, biarlah Tuhan yang sembuhkan. Tuhan juga berkati kedua orang tua kami, papa mama kami, semuanya Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam segala sesuatu yang dikerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami berdoa Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye.